Motif pembacokan jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Deli Serdang ini masih didalami polisi. Satu pelaku kembali ditangkap dalam kasus pembacokan jaksa di Kabupaten Serdang Bedagai. Polda Sumatera Utara kembali menangkap satu pelaku dalam kasus penyerangan jaksa di Kabupaten Serdang Bedagai. Polisi mengungkap korban dan pelaku saling kenal. Pelaku ketiga, Bendil, ditangkap polisi di Deli Serdang Senin lalu. Bendil berperan sebagai pengemudi sepeda motor yang membawa pelaku eksekutor. Polisi masih mendalami motif penyerangan terhadap korban yang ternyata kenal dengan pelaku. Polisi juga mendalami dugaan keterlibatan para pelaku dengan kasus kejahatan lainnya. Perannya yang sudah kita amankan, pertama AFL alias K itu sebagai yang menyuruh, kemudian SD atau inisial G itu sebagai eksekutor, dan M alias B itu sebagai membantu yang menyetir. Ya, untuk saat ini yang diketahui bahwa pelaku dan korban saling kenal. Kejaksaan Agung menanggapi perlindungan terhadap keluarga jaksa, menyusul peraturan Presiden tentang perlindungan negara terhadap jaksa. Baginya, perlindungan keluarga jaksa menjadi satu kesatuan. Harli menekankan, perlindungan terhadap jaksa dan keluarganya akan mengukur skala prioritas sesuai dengan kebutuhan. Saat ditanya teror yang dialami jaksa dan keluarga saat menangani perkara, Harli mengaku sejauh ini belum ada laporan yang diterima. Saya kira kan antara jaksa dengan keluarganya menjadi satu kesatuan kan. Kalau jaksa misalnya bekerja tetapi keluarganya akhirnya katakanlah tanda petik mendapat ancaman, mendapat gangguan keamanan, ya bagaimana jaksa itu bisa bekerja secara maksimal. Nah, kita lihat sekarang jaksa itu tidak hanya bekerja bersama-sama dengan keluarga. Ya. Seperti saya, keluarga saya tidak di Jakarta. Ya. Lalu siapa yang bisa memastikan bahwa keluarga saya aman-aman saja? Makanya perlu, ya, karena itu menjadi satu kesatuan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi angkat bicara soal kasus penganiayaan jaksa di Serdang Bedagai. Menurutnya, jika kasus penganiayaan terkait dengan tugas korban sebagai jaksa, maka kejaksaan seharusnya sudah bisa meminta perlindungan dari TNI Polri. Hasan mengingatkan fungsi Perpres nomor 66 tahun 2025 mengatur pengamanan jaksa dan keluarganya oleh TNI Polri. Namun ia bilang, pengamanan hanya bisa dilakukan setelah adanya permintaan dari kejaksaan. Perlindungan ini sebelumnya sudah diatur juga melalui nota kesepahaman antara institusi penegak hukum. Hasan menjelaskan, pengamanan kejaksaan dan jaksa yang menjalankan tugas akan dilakukan oleh TNI. Sementara perlindungan jaksa secara pribadi beserta keluarganya dilakukan oleh Polri. Kalau untuk urusan yang di Deli Serdang, saya belum paham apa persoalan yang sebenarnya, tapi kalau itu dalam rangka penegakan hukum, kalau dalam rangka melaksanakan tugas, mereka-mereka per saat ini harusnya sudah bisa meminta perlindungan keamanan kepada TNI maupun kepada Polri.